Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan soal-soal terbaru dari channel ini. Nah, video kali ini merupakan bagian keempat soal persiapan pretest PPG 2022 untuk materi pedagogis. Nah, di dalam video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang perancangan pembelajaran inovatif, diantaranya pembelajaran STEAM, pembelajaran blended learning, dan pembelajaran project based learning atau PBL. Nah, langsung saja kita lihat soal pertama. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Jawaban untuk soal ini adalah C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Jadi Bapak Ibu, alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif adalah tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 ya bagi setiap lulusan. Jadi ini adalah alasan yang paling tepat. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran. B. Kinerja guru dalam mengajar. C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi. D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jadi yang paling penting dalam melakukan perancangan pembelajaran itu adalah aktivitas pembelajarannya, sehingga suatu rancangan pembelajaran yang dibuat itu akan menentukan sejauh mana keberhasilan aktivitas pembelajaran. Berikut adalah komponen RPP, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1, 2, B. 2, 3, C. 3, 4, D. 2, 4. Jawabannya adalah C. 3, 4. Unsur-unsur pembelajaran abad 21 paling banyak itu diterapkan atau diintegrasikan di dalam IPK atau indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena KI dan KD itu sudah dirancang dan sudah ada standarnya secara nasional. Maka unsur-unsur pembelajaran abad 21 akan lebih banyak diterapkan pada IPK ini dan tujuan pembelajaran. Berikut adalah komponen RPP. 1. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? 1, B 2, C 3, D 4. Jawabannya adalah D 4. Bapak Ibu, untuk mengintegrasikan unsur-unsur pembelajaran abad 21, yang paling memungkinkan untuk diintegrasikan paling banyak itu adalah pada kegiatan pembelajaran. Karena pada kegiatan pembelajaran inilah unsur-unsur pembelajaran abad 21 itu bisa lebih banyak diterapkan, karena guru bebas untuk memilih langkah-langkah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Jawabannya adalah A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya HOTS singkatan dari
higher order thinking skill. Nah, di mana di sana menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Maka sudah jelas jawabannya adalah menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat yaitu A. Setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Nah, di sini kata kuncinya adalah siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya yang tepat. Dari kegiatan pembelajarannya, setelah siswa menyebutkan 6 kata tanya ini, maka pembelajaran akan bisa aktif dan berpusat kepada siswa. Nanti teman-teman siswa yang lain akan saling bertanya jawab ya, mengemukakan apa-apa saja yang mereka pikirkan tentang gambar tumbuhan tersebut. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Jawabannya adalah D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya dengan kegiatan bertanya jawab dengan guru, maka di sana akan nampak pembelajaran itu berpusat pada siswa. Sedangkan untuk pilihan yang lainnya ini sudah jelas yang lebih aktif pada pembelajaran adalah guru. Indikator pencapaian kompetensi IPK berorientasi HOTS yang paling tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Jawabannya adalah C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Nah, kemampuan yang diterapkan pada IPK ini adalah langsung menerapkan ya. Jadi di sini siswa tidak hanya menjelaskan atau mengetahui teori tentang kata tanya, tetapi siswa itu sudah mampu untuk menulis kata tanya, sehingga ini sudah masuk kepada kategori HOTS ya. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen A, KI dan KD, B, KD dan IPK, C, IPK dan tujuan pembelajaran, D, tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, hampir sama dengan soal-soal sebelumnya, bahwasanya penerapan nilai-nilai serta integrasi pembelajaran abad 21 itu akan lebih banyak diintegrasikan pada tujuan dan aktivitas pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu A. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Jawabannya adalah D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Ya, mengintegrasikan ICT artinya adalah Information, Communication, and Technology. Nah,
dalam jawaban ini sudah jelas bahwasanya penggunaan ICT-nya adalah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Nah, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang jelas yang akan dicapai setelah pembelajaran. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEAM, yaitu A. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam atau embedded. B. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu atau integrated. C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam, embedded, maupun terpadu, integrated. D. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam, embedded, dan terpadu, integrated. Jawaban yang paling tepat adalah C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Nah, jadi boleh salah satu, baik itu embedded, tertanam, atau terpadu atau integrated. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEAM dengan tepat, Pak Yosef selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah Kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEAM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Jawabannya adalah A. Tertanam. Nah, rancangan pembelajaran STEAM yang paling tepat dilakukan untuk guru di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP adalah dengan jenis tertanam atau embedded. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dan memenuhi unsur A, B, C, D serta HOTS dengan tepat yaitu A. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara dengan satuan yang benar. B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. C. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. D. Siswa dengan dibimbing guru dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara secara baik dan benar, paling sedikit 3 jenis gas. Jawaban yang benar adalah B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwasanya HOTS-nya adalah siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara ya. Jadi di sini KKO-nya sudah HOTS, kemudian STEAM-nya adalah eksperimen dan bentuk animasi ya. Jadi di sini penerapan pendekatan STEAM. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 1 kata kerja operasional. Jawabannya adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Jadi Bapak Ibu, di sini kata kuncinya untuk satu tujuan pembelajaran itu harus menggunakan 1
kata kerja operasional. Jadi tidak boleh mengandung lebih dari satu ya, 2 atau lebih itu tidak boleh. Di bawah ini contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah: A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Nah, Bapak Ibu, untuk soal seperti ini, kuncinya Bapak Ibu tinggal melihat apa kata kerja operasional yang digunakan ya. Jadi untuk kata kerja operasional HOTS itu adalah kata kerja yang minimal dalam level mengaplikasikan ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah B. Nah, dengan kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. Nah, sedangkan untuk jawaban A menjelaskan ya, jawaban C memahami, kemudian D juga dapat menjelaskan. Nah, ini masih KKO-nya itu dalam level LOTS ya, atau Lower Order Thinking Skill. Nah, jadi kata kerja operasional atau KKO HOTS itu minimal dalam tingkat mengaplikasikan ya. Nah, di sini sudah menganalisis. Maka jawabannya adalah B. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEAM tersebut. Contoh penerapan unsur STEAM yang benar adalah: A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Jawabannya adalah D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM adalah: A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. C. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Jawabannya adalah D ya, diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Jadi inilah metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah: A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengevaluasi pembelajaran. Jawaban untuk soal ini adalah menyampaikan bahan penarik perhatian. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kita sampaikan dalam kegiatan pendahuluan. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup adalah: A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu, jawabannya adalah D ya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi kata kuncinya di sini adalah umpan balik dan hasil pembelajaran. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM berupa:
A. Langkah-langkah pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Pendekatan pembelajaran. Jawabannya adalah B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sini kata kuncinya adalah rancangan pembelajaran. Tentu harus diwujudkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan konsep proses fotosintesis. D. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. Jawabannya adalah C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa kata kuncinya di sini integrasi TIK itu menggunakan video animasi ya. Jadi dari pilihan jawaban yang menerapkan atau mengintegrasikan TIK adalah penggunaan video animasi dalam melakukan pengamatan. Hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah A. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran. B. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran. C. Menentukan model blended learning yang akan diterapkan. D. Memilih dan menentukan teknologi e-learning yang akan dipakai. Jawabannya adalah C. Menentukan model blended learning yang akan diterapkan. Karena dalam pembelajaran blended learning ada beberapa model yang ada, sehingga langkah pertama kita harus menentukan dulu apa model yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian, diantaranya yaitu A. Tujuan pembelajaran. B. Identitas RPP. C. Kegiatan pembelajaran. D. Media pembelajaran. Jawabannya adalah B. Identitas RPP ya, Bapak Ibu. Identitas RPP ini apapun bentuk pembelajaran yang digunakan, identitas ini akan tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi identitas ini menyangkut mapel, kemudian nama sekolah, semester, alokasi, waktu ya. Jadi ini tetap untuk semua RPP. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kecuali A. Tingkatan usia peserta didik. B. Kondisi komputer dan jaringan internet sekolah. C. Aplikasi teknologi e-learning mendukung model yang dipilih. D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jawabannya adalah D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jadi ini bukan salah satu pertimbangan yang harus kita gunakan dalam menentukan model blended learning yang akan digunakan. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi, yaitu A. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dengan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Jawabannya adalah C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis
konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Nah, sama dengan soal sebelumnya tadi, Bapak Ibu, bahwasanya unsur berpikir tingkat tinggi dapat kita lihat dari kata kerja operasional yang digunakan dalam tujuan pembelajaran itu ya. Di sini kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. Ya, menganalisis merupakan kata kerja operasional untuk unsur berpikir tingkat tinggi. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan, media, sumber belajar daring atau online, yaitu A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C. Mengunggah bahan atau sumber belajar melalui email. D. Men-share bahan sumber belajar untuk peserta didik pada medsos. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Jadi salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online atau daring itu adalah adanya aplikasi LMS. Nah, salah satu tugas guru di sana adalah mengunggah bahan atau sumber belajar yang akan digunakan. Setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS Moodle adalah kecuali A. Memerlukan tenaga ahli atau administrator untuk membangun dan mengelola sistemnya. B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. C. Memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang canggih. D. Memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet. Jawabannya adalah B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. Padahal seharusnya jawabannya adalah relatif mahal ya. Bahwasanya penggunaan LMS Moodle ini Bapak Ibu butuh biaya yang relatif mahal karena di sana akan ada tenaga ahli, administratornya, kemudian perangkat komputer, kemudian komputer yang digunakan harus memiliki memori yang besar dan kecepatan akses jaringan internet yang tinggi. Berikut ini termasuk aplikasi e-learning berbasis Learning Management System kecuali A. Moodle, B. Edmodo, C. Schoology, D. Zoom Cloud Meeting. Jawabannya adalah D. Zoom Cloud Meeting. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya Zoom Cloud Meeting adalah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran tatap maya ya. Berarti aplikasi Zoom Cloud Meeting ini berbasis teleconference. Di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis teleconference adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawabannya adalah B. Cisco Webex. Ya, jadi Cisco Webex merupakan salah satu e-learning yang berbasis teleconference. Aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis Learning Management System cukup sederhana atau tidak kompleks adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawabannya adalah A ya, Google Classroom. Sehingga aplikasi ini cukup banyak digunakan pada saat pandemi yang sudah kita lalui. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. D. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Jawabannya adalah C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Jadi inilah
karakteristik dari pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek kecuali A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Jawabannya adalah E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Nah, pada soal sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya salah satu karakteristik PBL ini adalah adanya panduan pertanyaan ya, sehingga peserta didik sudah dipandu untuk melaksanakan pembelajaran. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? A. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. B. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. D. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memodifikasi langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. E. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. Jawabannya adalah C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Nah, di sini kata kuncinya masih tentang KKO ya Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan soal-soal HOTS ini. Jadi KKO untuk level berpikir tingkat tinggi di sini adalah memadukan ya. Jadi jawabannya adalah C. Bu Weni, seorang guru tari, ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Weni menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. B. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. C. Melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. E. Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Jawabannya adalah D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. Fungsi dari pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah A. Sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar kognitif. B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. C. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. D. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik. E. Sebagai pelaksanaan proses tanya jawab. Jawabannya adalah B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Pak Budi menyusun buku panduan agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan. Suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi, namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. A. Proyek terstruktur. B. Proyek tidak terstruktur. C. Proyek semi terstruktur. D. Proyek mandiri. E. Proyek terbuka. Jawabannya adalah C. Proyek semi terstruktur. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kata kuncinya
pertama Pak Budi menyusun buku panduan ya. Kemudian caranya ditentukan oleh peserta didik. Jadi ada kombinasi antara terstruktur dengan tidak terstruktur ya, atau mandiri. Sehingga PBL dengan tipe seperti ini disebut dengan proyek semi terstruktur. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah: A. Produk harus benar-benar nyata sehingga dapat dilihat secara fisik. B. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible atau tidak berbentuk fisik. D. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. E. Produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Jawabannya adalah C. Produk dapat berwujud tangible, nyata, maupun non-tangible, tidak berbentuk fisik. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek, kecuali A. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Jawabannya adalah E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwasanya itu bukan merupakan keunggulan ya dari PBL ini. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah A. Melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. D. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. E. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target. Jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Nah, tujuannya adalah untuk melihat ya sejauh mana PBL ini efektif dan efisien dalam pembelajaran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah A. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keaslian. B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. C. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya, dan peralatan. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. E. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. Jawabannya adalah B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal pretest PPG untuk materi pedagogik pada video kali ini. Semoga ini dapat membantu persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi pretest tahun 2022 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.